Bajingan. Ingat aku. Aku ingat, sudah kukatakan sebelumnya, jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan merobek lidahmu. Kau pikir kau bisa menakuti Lei Hu? Saudara-saudara, bunuh dia. Berhenti. Aku tidak peduli apa pertengkaran kalian. Tapi ini, wilayah kamar dagang Shanghai. Tidak ada yang berkelahi di sini. Zixu, sayangku. Aku tunanganmu. Lei Hu. Membuatku mual. Kalian berdua. Kalian sudah bersama cukup lama kan? Aku membencinya. Pasangan pezina. Aku akan mengubur kalian, hidup-hidup hari ini. Saudara-saudara, bunuh mereka. Pukul mereka. The film was translated and narrated by M Media. Bajingan, hajar mereka. Sampah tak berguna. Man-man. Apa gunanya kemampuan kungfumu? Aku akan mengalahkan kalian satu persatu dengan pistolku. Bajingan. Kau berani mencuri wanitaku. Berlutut, bajingan. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu. Lei Hu, beraninya kau menyentuhnya. Perusahaan dagang Shanghai-ku akan menjadi yang pertama, tidak akan melepaskanmu. Wanita bodoh ini. Itu laras senjata. Apa dia tidak takut? Aku menghargai kebaikanmu. Aku belum jatuh ke titik di mana aku membutuhkan wanita lemah untuk melindungiku, Song Wen. Aku tidak menyangka saat ini, dia masih bisa setenang ini. Anjing laki-laki dan perempuan ini. Aku akan mengirim kalian ke liang kubur bersama hari ini. Bukankah kau di pihaknya? Kalau begitu aku akan mengirim kau ke barat lebih dulu. Merasa hebat dengan pistol? Ya. Percaya atau tidak, kau akan mati sebelum menarik pelatuknya. Mencoba menakutiku. Aku tidak percaya. Kau bisa lebih cepat dari pistolku. Melebihi 7 langkah. Pistol lebih cepat. Dalam 7 langkah. Aku lebih cepat. Anda. Setelah meminum ramuan kebangkitan rusa, pasien sudah keluar dari bahaya maut. Tapi untuk bangun, kita harus menemukan sumber racunnya. Tuan Yame. Setelah penyelidikan, ayah dan anak perempuan Chan pasti terlibat dalam masalah ini. Awasi ayah dan anak perempuan Chen itu, dan cari tahu Tuan Gong ini, identitas aslinya. Jika memang mereka yang melukai kakakku, maka tak seorang pun bisa melindungi mereka. Kau, ada apa? Lagi pula, akulah yang menerima peluru untukmu. Tidak bisakah kau mengucapkan terima kasih? Terima kasih. Ada lagi. Menurut aturan perusahaan dagang Shanghai, menyalakan 3 lampion langit, berarti dia suamiku. Selamat, kau telah menikahi wanita tercantik di Aceng. Ingin jadi wanitaku. Tidak sesederhana menyalakan lampion langit. Sepertinya kau tidak punya kemampuan untuk menangani bahaya. Kusarankan, jauhi aku. Apapun yang kau katakan, kukatakan dengan jelas. Mulai sekarang, kaulah suamiku, dan aku istrimu. Kau yakin? Aku yakin.
yang kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? The film Tidak was tahukah kau? translated and narrated by M. Bukankah kau Media. bilang, aku suamimu? Istriku. Malam yang indah. Kita harus istirahat. Kalau kau berani, ayo, bagaimanapun, cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Nona Guan. Kau harus kembali ke tempat asalmu. Kau punya keluarga, kau punya para serupawan. Orang-orang mengejarmu, dari Echeng ke negeri asing. Kenapa kau harus mempersulitku? Kaulah yang pergi ke perusahaan dagang Shanghai dan memancingku lebih dulu. Pokoknya, aku sudah mengincarmu. Nona ini telah mengincarmu. Segera siapkan mas kawinnya. Datanglah ke keluarga Guan dan nikahi aku. Kau berani menikah. Aku berani membawamu. Cincin ini untukmu. Dengan tanda ini, di seluruh wilayah utara, tak ada status siapapun yang lebih mulia darimu. Sombong sekali. Bukankah itu cuma cincin biasa? Aku akan menganggapnya sebagai mas kawin yang kau berikan padaku. Cepat datang ke keluarga Guan untuk menikahiku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu pernikahan megar yang akan dikagumi seluruh kota. Aula leluhur keluarga Guan. Semuanya, hari ini adalah perayaan ganda bagi keluarga Guan kami. Acara bahagia pertama Tuan Guan, kakek Ruxu. adalah ulang tahun ke-80 orang tua itu. Acara bahagia kedua adalah putriku, Guan Ruxue, dan upacara pertunangan dengan Huo Lianchen dari keluarga raja pengiriman barang Huo Lianchen. The film was translated and narrated by M. Media. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kau datang. Seseorang mencoba mencuri wanitaku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Menurutku, barang ini tidak ada istimewanya. Itu hanya liontin giok biasa. Apa karena tempo hari 500 juta itu menghabiskan harta kekayaan keluargamu? Keluarga Guan adalah keluarga terpandang. Membawa barang kelas 3 ke acara seperti ini. Kau sungguh tak tahu malu. Benar, ayah. Tak ada rumput yang tumbuh di tepi sungai. Dari mana datangnya keledai bermuruk besar ini? Kau diam. Ini satu-satunya di dunia. Aku harap Tuan Besar Guan akan menyimpannya dengan aman. Di masa depan, kau akan tahu kegunaan liontin giok ini. Aku tidak ingin tertawa, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kau kodok dengan kemoceng. Kau menyamar sebagai seseorang di sini. Sandiwara besar apa ini? Ketidaktahuan itu tidak lucu. Bodoh dan tidak sadar. Itu menggelikan. Kau benar-benar berpikir kau orang penting. Kau tahu siapa aku? Aku putra Mu Baoshan, raja pengiriman. Kaya raya, kau mengerti? Ku bilang, sehelai rambut yang dicabut dari tubuhku lebih tebal dari orang kaya baru. Pinggang. Tuan Huo, kita masyarakat kelas atas. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan orang-orang Udi yang tidak berbudaya seperti ini. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tenang, tenang. Hari ini adalah hari pernikahanmu dan putriku. Hari pernikahan yang menggembirakan. Song Wu, kau tak diterima di sini. Silakan pergi. Kau dengar? Ku bilang, lain kali kau menghadiri perjamuan sekali berinai, bawalah hadiah yang layak. Kau pikir kau bisa datang ke sini dengan barang-barang kompang campingmu dan makan gratis? Huo, tamu keluarga Guan, bukan untuk kau kritik. Kukatakan padamu, keluarga Guan juga tidak menyambutmu. Selama aku di sini, tak
seorang pun akan mengganggumu. Roxue, lepaskan tangannya. Ini sangat tidak pantas di depan umum. Aku sudah berjanji padamu, kepada Tuan Huo. Cepatlah dan datang ke sisi Tuan Huo. Roxue, mulai sekarang, aku tunanganmu. Jangan khawatir, aku akan pulang dan berbicara dengan keluargaku sesegera mungkin untuk mengatur pernikahan kita. Jangan panggil aku begitu. Menjijikan. Aku tak akan pernah menikah denganmu. Tunanganku adalah Songwu. Cukup. Perayaan ulang tahun yang seharusnya meriah telah dirusak olehmu. Ambil barang-barangmu dan keluar. Kakek, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kakek, Kau bahkan telah mengusirnya. Cepat dan singkirkan ini, sampah dari sini. Kau kaya. Kalau begitu mari kita bertaruh. Mari kita lihat siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga. Kau bisa mengeluarkan apa saja. Aku akan menggunakan Leontin Guild ini. Jika barangmu dinilai lebih berharga daripada ini, Leontin Guild, maka kau menang. Harta karun langka, aku sudah sering melihatnya. Kau pikir kau bisa membodohiku? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Tapi siapapun yang kalah, harus merangkak di antara kaki yang lain. Berani? The film was translated Harta karun yang luar and biasa. narrated by Sebuah pot Media. panjang umur naga ganda giok putih Qianlong. Gioknya hangat dan halus. Hiasannya penuh. Ukiran yang indah. Benda ini saja bernilai $1.000.000 perak. Tuan He ini adalah kepala penilai kamar dagang Shanghai kami. Matanya tajam. Dia tidak pernah meleset. Tokkan giokmu. Jangan terburu-buru, biarkan dia melihat. Harta ini berasal dari era yang jauh. Tidak mudah untuk dipelihara. Benar-benar langka. Menurutku, harta ini setidaknya bernilai 100 juta. Sangat berharga. Ya Tuhan, Aku tahu hadiah keluarga Huo luar biasa. Tapi aku tak pernah membayangkan mainan Tuan Muda Huo saja begitu berharga. Benar-benar layak untuk keluarga Raja Kapal Huo. Nah, kau ingin bersaing dengan kekayaanku. Apa kau punya kekuatan? Sekarang merangkaklah di bawah selangkanganku. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, terlalu dini untuk dikatakan. Tapi aku berharap Tuan Muda Huo akan sama bersemangatnya ketika dia merangkak nanti seperti sekarang. Atas dasar apa? Berdasarkan barangmu yang tompang camping ini. Ku bilang, kau lelukon. Tuan Hai, bagaimana? Maafkan penglihatanku yang buruk, tapi cakram giok ini kualitasnya biasa saja. Aku belum melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Jika aku harus memberinya harga, paling banter nilainya $1. Apa? Tuan Hai, apa kau salah? Bagaimana bisa? Hanya bernilai $1. Song, ku bilang, kau membawa barang $1 sebagai hadiah, dan itu tidak masalah. Tapi kau berani bertaruh denganku. Untungnya, aku berpengetahuan. Kalau tidak, aku akan tertipu. Ya, ya. Kau cari gara-gara sendiri. Rasakan kau. Hei, Song. Apa yang kau tunggu? Penuhi taruhannya. Jangan bilang, kau ingin mengingkari. Kalian orang bodoh yang buta. Ini adalah dekrit Raja Utara. Siapapun yang memegang tanda ini, seperti raja itu sendiri, ia dapat memobilisasi semua perbendaharaan dari 9 provinsi utara. Katakan padaku, apakah tandaku lebih berharga, atau miliknya, Huo Lianzhang, lebih berharga? Mustahil. Omong kosong apa dekrit raja? Belum pernah mendengarnya. Ini pasti yang lain. Kebohongan yang dia buat. Kau, seorang presiden kamar dagang yang remen. Beraninya kau pakai token semacam ini untuk menipu? Tuan Muda Huo, kau benar. Orang lain mungkin tidak mengenalmu, Songwu, tapi aku tahu. Kau hanya peduli pada kapal-kapalmu yang besar. Berputar-putar.
Bagaimana mungkin kau tahu? Orang besar seperti Raja Utara. Orang sepertimu. Bahkan tak pantas. The film was Menggendong sepatu translated Raja Utara. and narrated by M Songwoo. Media. Sebaiknya kau berhenti berakting. Apa kau benar-benar menganggap kami orang bodoh? Status macam apa yang dimiliki Raja Utara? Bagaimana mungkin dia berurusan denganmu? Jika itu benar, mengapa petugas pertahanan 9 provinsi menggunakan token biok murahan seperti itu? Dia tak tahan kalah. Dia sengaja mencari alasan untuk mengelabui kita. Kau sungguh tak tahu malu. Jadi, kau tidak percaya padaku kan? Son, apa kau benar-benar ingin kami mempercayaimu? Kau mungkin mengatakan kau adalah rajanya sendiri. Baik. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Aku harap kau tidak akan menyesali ini. Kau punya tikus mate di kantongmu, dan kau berlagak jadi pemburu. Baiklah, aku ingin lihat trik baru apa lagi yang kau punya. Orang jelek memang suka ribut. Silakan buat keributan. Pada akhirnya, yang akan malu adalah kau. Mungkinkah token itu asli? Kuharap ini tidak lepas kendali. Atas perintah Raja Utara, bekukan semua aset keluarga Chen di semua ban dalam 9 provinsi utara. Bekukan semua aset keluarga Guan di semua ban dalam 9 provinsi utara. Bekukan semua aset keluarga Wu di semua ban dalam 9 provinsi utara. Songwoo, aku baru benar-benar mengenalmu sekarang. Kau benar-benar aktor yang hebat, seperti aslinya. Kau memegang token jok pecah ini, dan kau ingin membekukan aset ketiga keluarga kami. Apa kau gila? Mimpi apa kau ini? Keponakan Wenjin benar. Kurasa kau terlalu banyak minum vodka Rusia. Apa kau benar-benar berpikir Citiban dimiliki oleh keluargamu? Keluarga Huoku telah berdiri selama 120 tahun. Melewati 4 generasi, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang bisa membekukan aset keluarga Huoku. Songwoo, kau seharusnya tidak disebut Songwoo lagi. Ganti namamu. Sebut dirimu Kaisar Langit. Bagaimana? Kau tak berpikir, hanya karena kau menyuruh seseorang menghubungiku kan, aku akan percaya rekeningku telah dibekukan. Aku tidak semudah itu ditipu. Aku sudah mengatur seseorang untuk menipumu. Kau terlalu tinggi hati pada dirimu sendiri. Tuan, rekening bank kamar dagang kita telah dibekukan. Kita tak bisa menarik 1 sen pun sekarang. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Jika kita tidak membayar pemasok hari ini, mereka akan memblokir gerbang kita besok. Apa kau yakin dengan apa yang kau katakan? Sangat yakin, Tuan. Tolong, pikirkan sesuatu. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar membekukan rekening keluargaku. Percaya sekarang. Kamar dagang Shanghai yang kubangun dengan darah, keringat, dan air mataku hancur. Semuanya hancur. Ayah, ada apa ayah? Cepat, tolong, bantu ayahku turun. Sudah berakhir, Presiden Guan. Sudah berakhir, Presiden Guan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa membekukan aset keluarga Huo. The film was translated and narrated by M Media. Tuan, rekening kita juga telah dibekukan. Ayah, ada apa?
Jangan bilang, aset bank kita telah dibekukan. Citibank, Bank of America, Bank Aceh, dan Bank Komersial. Seluruh 9 provinsi utara, keempat bank besar, telah membekukan semua aset keluarga kita. Tidak, ini tidak mungkin. Apa hak mereka untuk membekukan uang kita? Ayah, ayo ke bank dan minta penjelasan. Ya, kita harus meminta penjelasan. Uang kita bersih. Kita harus mendapatkannya kembali. Kita harus mendapatkannya kembali. Ayo, ayo. Jangan pergi. Tuan Muda Hu. Kau mau merangkak melewati kaki kiriku dulu? Atau kananku? Son, jangan sombong. Kau ingin main-main dengan keluarga Huo. Tak semudah itu. Kau benar-benar tipe orang yang takkan menangis sampai melihat peti mati. Sang Wu, aku akui, kau punya beberapa keahlian. Tapi, hanya itu saja. Panggilan teleponmu itu masih belum tersambung, Kang. Itu membuktikan bahwa titah Yamamu tidak maha kuasa. Begitukah? Kurasa. Belum tentu. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Ini buruk. Uang keluarga Huo semuanya telah dibekukan. Tuan pingsan karena terkejut dan sekarang di rumah sakit. Dia dalam kondisi kritis. Tuan Muda, pulanglah bersamaku. Apa katamu? Ulangi. Tuan Muda. Keluarga Huo. Semua keluarga Huo, total dolar perak. Sekarang tak lebih dari 1.000. Tuan baru saja pingsan. Semua selir. Kabur membawa uang. Tuan Muda, Anda harus pulang bersama kami dan mengambil air. Keluarga Huo membutuhkanmu. Mustahil. 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 Keluarga Huoku. Keluarga Huoku adalah generasi raja kapal. Bagaimana mungkin satu panggilan telepon darinya bisa menjatuhkan keluarga Huoku? Tidak, aku harus kembali. Cepat, cepat, cepat. Tuan Muda Hu. Tuan Muda Hu. Apa kau lupa sesuatu? Taruhan adalah taruhan. Jangan bilang kau takkan memenuhinya. Son, jangan keterlaluan. Kita mungkin bertemu lagi. Apa kau harus begitu absolut? Sepertinya baru saja, Tuan Muda Hu. Yang agresif. Apa? Tak tahan. Kau mau membalikan meja? Ku bilang. Lebih baik kau jaga sikapmu. Aku punya temperamen buruk. The film was Kalau begitu biar ku translated bilang, and kau lebih baik tahu narrated by tempatmu. M. Berapa Media. kilogram berat badanmu? Jangan merasa hebat, hanya karena kau kenal. Beberapa orang tak dikenal dari alam utara. Keluarga Huoku juga punya koneksi. Aku tak peduli siapa yang kau kenal. Hari ini, kau merangkak. Dengan patuh. Atau, kau takkan pergi. Merangkak, atau tidak. Aku akan membalas penghinaan ini 100 kali lipat. Aku akan menunggu. Bolehkah aku pergi sekarang? Lain kali kau macam-macam denganku. Ingat ini, sadar diri. Kali ini, aku akan membiarkanmu merangkak. Lain kali, mungkin aku akan membuatmu meminumnya. Pergi. Kalau begitu biar ku bilang juga, aku takkan tenang. Sampai aku Huo Lianchen membalas dendam. Ayo pergi.
Tuan Yam, mengenai keracunan Tuan pertama, serta apa yang telah dilakukan ayah dan anak perempuan Chan, dan Tuan Gong secara rahasia, kami telah menemukannya. Bicaralah. Ayah dan anak perempuan Chan berkolusi dengan Tuan Gong untuk menyelundupkan harta nasional secara diam-diam, untuk membawa mereka ke luar negeri tanpa terdeteksi. Mereka bertiga memilih transportasi air. Tuan pertama memperhatikan perilaku mencurigakan mereka, dan berpura-pura bertunangan dengan Chen Wenjin untuk menyusup ke operasi mereka, dan diam-diam menyelidiki semuanya. Tapi dia ketahuan oleh ketiganya. Jadi Tuan Gong memberi Chen Wenjin racun jenis baru The film untuk was melenyapkan Tuan translated pertama. and narrated by M Media. Awasi ketiganya. Jika kau menemukan sesuatu, segera laporkan padaku. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Apa yang terjadi pada kapal keluarga Huo? Ini semua salah Sangwoo. Kita punya kemitraan yang baik dengan keluarga Hu. Kalau bukan karena dia menyuruh Ban untuk membekukan aset keluarga Hu, bagaimana mungkin keluarga Hu bangkrut? Ya, Tuan Gon, Sangwoo itu. Dia telah berulang kali memusuhi kita. Kali ini, keluarga Chen kami juga terlilit hutang yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, kita tak jauh dari kebangkrutan. Ini adalah gambar semua makhluk menyembah Buddha dari Gua Longmen. Bawa kembali. Relief sebesar itu hanya bisa dipegang dan diangkut. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. 3 hari lagi, kau harus muncul di hadapanku. Ya, Tuan Gong, jika kali ini kita selesaikan masalah ini, imigrasi ayahku dan aku, bisakah kita? kerjakan dulu tugasnya. Jika kau mengacaukannya lagi, kalian berdua akan melakukan sepuku. Ini $50 perak. Setelah selesai, ada 50 lagi. Cepat dan lakukan. Jangan khawatir merusaknya. Pahat saja. Pergi. Kalian berdua, aku peringatkan kalian berdua, jangan ikut campur urusan orang lain. Sesuatu yang berusia lebih dari 1000 tahun, dihancurkan begitu saja. Dasar binatang. Kau telah mempermalukan leluhurmu dan mengecewakan keturunanmu. Menembakmu 10 kali pun tidak akan cukup. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Berapa yang kau inginkan, akan kuberikan apa saja. Aku mohon, selamatkan hidupku. Kumohon, aku mohon. Perampok makam. Penyelundup harta karun nasional, mengampunimu. Leihu, Nona Guan, apa yang kau lakukan? kau masih patut. Ikutlah dengan kami. Keduanya itu kejam. Mereka tidak menahan diri. Kau sangat rapuh. Akan buruk. Jika kau terluka, bawa dia pergi. Leihu, aku peringatkan kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa kau menangkapku? Nona Guan, kita bertemu lagi. Kau. Huo Liangcheng, kenapa kau menangkapku? Kau sebenarnya bersama Leihu, bekerja sama. Dia pikir dia siapa? Dia bukan apa-apa selain anjing di sisiku. Aku memberinya tulang saat aku senang, dan menendangnya saat aku tak senang. Aku sudah bilang padanya, selama dia patuh padaku. Saat aku bosan denganmu, akan kuberi dia sedikit pelajaran. Bajingan kau. Kutuk aku. Aku suka semangatmu, Nona Guan. Nona Guan, kau sungguh mempesona. Aku benci. Menjijikan. Tidak usah terburu-buru. Jangan khawatir. Aku akan meluangkan waktuku. The film Perlahan. was Masak milikmu translated perlahan-lahan. and narrated by M Media. Wanitamu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datang sendiri. Aku akan menunggumu di perumahan Bohemia. Ternyata dia datang untukku. Sangat baik. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu akibat dari membuatku marah. Kemarilah, cantikku. Lepaskan aku. Katakan padaku, akankah Sangwo itu datang untuk menyelamatkanmu? Aku mengirimnya. Alamatnya. Kau memasang jebakan. Benar.
Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sudah kubilang. Penghinaan dari waktu itu akan kubalas 100 kali lipat. Lepaskan aku. Aku akan membawa Song Wu ke sini. Lalu patahkan kakinya. Semakin kau berontak, semakin aku bersemangat. Lepaskan. Aku telah menunggu momen ini sejak lama. Song, bukannya kau jagoan? Aku akan lihat hari ini. Berapa banyak orang yang bisa kau lawan? Kau, Benar. Akulah yang menculik Guan Ruxue. Apa yang akan kau lakukan? kau cari mati. Tangkap dia. Sampah tak berguna. Pergi ke neraka. Di mana Guan Ruxu? Kau ingin tahu di mana dia? Kalau begitu akan kukatakan. Jalang itu ada di dalam bersama Tuan Muda Hu. Tidur dengannya. Kau mencuri tunanganku. Membuatku jadi pecundang. Tidak menyangka. Kau akan jadi pecundang juga, kan? Karena kau sangat ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapa yang berani menentang Raja Neraka? Di mana Raja sekarang? Dia sedang menuju ke perumahan Bohinia. Aku akan mengirim pesan agar tentara 9 provinsi memperkuatnya. Ayo, beri aku ciuman. Rajaku. Gawat. Ada apa? Kenapa kau panik? Tidak punya sopan santun. Raja Utara memimpin pasukan perbatasan 9 provinsi ke Aceh. Apel. Cepat, cari tahu. Siapa yang membuat Raja Neraka marah? Kudengar, seseorang menculik tunangannya. Siapa yang begitu berani menyentuh wanita Raja Neraka? Itu Huolin. Pergi. Huolin, bajingan. Kau sudah The mengusik film sarang was lebar. translated and Kau mau mati. narrated by Jangan Ed libatkan Media. aku. Kurasa siapa? Ternyata Komandan Hei. Apa yang Komandan Hei katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Huolin, bebaskan wanita yang baru saja kau tangkap. Aku mungkin akan membiarkan tubuhmu utuh. Gesen, jangan memaksakan diri. Aku seorang jenderal perbatasan utara. Aku tidak akan diperintah oleh seorang perwira garnisun Aceh. Percaya atau tidak, aku akan segera membawa orang untuk meratakan tempat tinggalmu dengan tanah. Jangan bilang kau seorang jenderal perang utara. Kau menyentuh wanita Raja Neraka. Bahkan, dewa perang Ye Hong tidak bisa melindungimu. Bebaskan dia segera. Guan Ruxue. Bagaimana mungkin dia wanita Raja Neraka? Kau berani memukulku. Tunggu saja. Sebentar lagi kau tak akan bisa hidup. Hu Liancheng. Song Wu, kau harus pergi. Mereka memakaiku sebagai umpan untuk memancingmu. Song, kau datang tepat waktu. Aku baru saja akan menyiapkan pertunjukan langsung istana musim semi untukmu. Kau pendukung Hu Liancheng. Jika kau tidak menyinggung keluarga Huo, orang rendahan sepertimu tidak akan pernah layak bertemu denganku. Huo Liancheng mungkin tidak berguna, tapi keluargaku Huo
bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang rendahan sepertimu atau kemampuanmu. Tapi siapapun yang Huo Liang inginkan mati. Bahkan Kaisar Langit pun tak bisa menyelamatkannya. Begitukah? Aku tahu kau punya beberapa keahlian. Tapi hanya itu saja. Kau pikir menemukan Achen dan perwira garnisun Heisen akan membuatku mengampunimu. Menggelikan. Dibandingkan dengan pasukan perbatasan utara, seorang perwira garnisun bukan apa-apa. Tentara perbatasan utara membela melawan musuh asing dan mengabdi pada negara dengan setia. Aku tak pernah menyangka bencana seperti itu akan muncul darinya. Kebetulan hari ini aku bisa membersihkan barisan kita. Hanya kau. Sam, jika kau bergerak, tunjukkan lagi The sisi film liarmu was translated and Patahkan semua narrated by tulang. M Media. di tubuhnya. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi melawan keluarga Huo. Apa ini? Tidak. Song, bagaimana rasanya menjadi kura-kura hidup? Ini token Raja Neraka. Sebuah prajurit perbatasan utara, setelah melihat token ini, perlakukanlah seolah-olah Raja Neraka hadir. Apa kau tidak mematuhi perintah? Kami melihatmu, Yang Mulia, Raja Neraka. Kau pikir mendapatkan token Raja Neraka? Seluruh pasukan utara. Aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkan token ini. Tapi angan-anganmu untuk menggunakannya melawanku sia-sia. Gagal. Karena itu palsu. Palsu. Kukatakan itu palsu. Maka itu palsu. Sandiwara berpura-pura berkuasa ini sudah berakhir. Ikat dia. Mematahkan anggota badan. Besok, aku akan mengaraknya di jalanan. Berani kau menggigitku? Huo Liangcheng, bukankah kau menginginkanku? Jika kau melepaskannya, aku akan setuju. Omong kosong. Huo Liangcheng, jika kau tidak setuju, aku akan membenturkan kepalaku, dan aku tak akan membuatmu mudah. Kau akan melepaskannya atau tidak? Paman, kenapa kau tidak? Kau hanya tahu cara bermain perempuan, dasar buangan. Paman, apa yang kau lakukan? Ruxu, Dia cuma mainan. Kalau dia hilang, ya sudahlah, anggota keluarga Huo tidak bisa diancam. Karena mainan. Sayang sekali. akan kurumukan tulangmu menjadi debu. Lakukan saja. Paman, apa kau baik-baik saja? Song, beraninya kau memukul seorang jenderal perang perbatasan utara. Apa kau mencoba mengkhianati negaramu? Jenderal perang perbatasan utara, dia tak pantas menyandang gelar itu. Bagus. Aku tadinya cuma mau nyawamu. Tapi sekarang, kau membuatku marah. Aku akan mengubur seluruh klanmu. Bersamamu. Siapapun yang berhubungan dengan Aceng dan keluarga Song, sita rumah mereka. Musnahkan keluarga mereka. Ini tak akan pernah berakhir. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Beraninya kau memutuskan garis keturunan keluarga Hu. Aku akan tukar nyawaku dengan nyawamu. Kalau aku mati, kau juga tak akan hidup. Kau pikir kau pantas? Berhenti. Kau petugas pertahanan Action. Bawa Mona Guang ke The rumah film sakit was segera. translated and
and narrated by M Media. Aduh, Nona Guan kenapa-napa. Raja Neraka akan menyalahkanku. Aku tak bisa bertanggung jawab untuk ini. Cepat bawa Nona Guan ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu, kukuliti kau hidup-hidup. Kau datang tepat waktu. Orang ini menyerang tentara perbatasan utara, melawan atasannya. Kejahatannya keji. Tangkap dia segera. Kau pikir kau bisa lolos dari maut dengan memutarbalikkan fakta? Hari ini, bahkan para dewa tak dapat menyelamatkanmu. Tidak. Huolin ini adalah jenderal perang perbatasan utara. Dia berpangkat tinggi dan berkuasa. Kalau terjadi sesuatu padanya, seluruh perbatasan utara akan kacau. Huolin tidak boleh mati. Jenderal perang perbatasan utara rendahan berani menyebut dirinya berpangkat tinggi dan berkuasa. Betapa lucunya. Abaikan saja dia. Bahkan jika itu atasannya. Jika aku ingin membunuhnya, siapa yang berani menghentikanku? Tuan Song, nasi bisa dimakan tanpa pikir panjang. Tapi kata-kata harus dijaga. Atasan Huolin adalah dewa perang wanita pertama Daxia, Tuan Eryoiham. Dia adalah Raja Neraka Perbatasan Utara, dan dia jenderal kepercayaannya. Seperti kata pepatah, di 9 provinsi perbatasan utara, dia nomor 2 setelahnya, di atas semua yang lain. Kau berani sekali bicara begitu. Mungkinkah kau bosan hidup? Kau dengar itu, Song? Kusarankan, kau bebaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, apa yang terjadi hari ini? Jika diketahui Tuan Eryoihon, 10.000 nyawamu pun tak akan cukup untuk menebusnya. Baiklah. Sejak kapan Gary Wehong menjadi begitu berkuasa? Kenapa aku tidak berpikir? Sombong. Bagaimana mungkin kunang-kunang bersaing dengan cahaya bulan purnama? Menyinggung Tuan Eryoihon. Bahkan di 9 provinsi utara yang luas, kau takkan punya tempat untuk berlindung. Lupakan saja, Tuan Song. Jangan mencari mati. Dasar sampah. Saat kau membunuhku. Berikutnya, Tuan Eryoihon akan memimpin pasukan utara dan meratakan keluargamu, Song. Apa kau yakin bahwa Eryoihon akan melindungimu? Kau menggunakan bulu ayam sebagai titah kaisar. Jangankan dia tidak ada di sini hari ini, bahkan jika dia ada di sini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Tuan Eryoihon telah tiba. Tuan Swallow Lisang telah tiba. Tuan Eryoihon ada di sini. Tuan Eryoihon datang untuk menyelamatkanku. Bermarga, Song. Lihat bagaimana kau mati kali ini. Bawahan Huolin memberi salam kepada kedua tuan. Saya mohon kedua tuan menegakkan keadilan untuk saya. Kedua tuan tidak tahu. Si bermarga Song ini kejam dan tanpa ampun. Tidak hanya melukai kami, para prajurit alam utara, tapi dia bahkan berani mencoba membunuhku. Dia bahkan mengancam di depan Tuan Eryoihon untuk membunuhku. Dia sungguh berani. Dia jelas tidak menganggap serius para prajurit utara. Saya mohon kedua tua untuk secara pribadi melenyapkan pengkhianat ini. Diam. Tua, The film was Anda salah orang. translated and narrated by M Media. si bermarga Song ini bersalah atas kejahatan keji. Tua, tolong tegakkan keadilan untukku. Hamba yang rendah hati ini terlambat melindungimu. Hukum aku, Dewa Yama. Sepertinya tuanmu Eryoihon tidak bisa membalaskan dendammu. Aku tidak menyangka Tuan Song ini ternyata adalah Dewa Yama. Dewa Yama. Hamba yang hina ini tidak tahu identitas Dewa Yama. Saya sangat lancang barusan. Hamba yang hina ini bersedia menerima hukuman. Dewa Yama. Tidak. Mustahil. Si bermarga Song ini tidak mungkin Dewa Yama.
Aku tidak percaya. Dewa Yama, bawahan ini lalai dalam mengelola bawahan saya, menyebabkan Dewa Yama harus turun tangan sendiri. Bawahan ini bersalah. Inilah bawahan baik yang kau latih. Melanggar perintah militer dan menculik perempuan secara paksa. Apa hukuman yang setimpal? Kebiri, Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Apa hukuman yang setimpal? pemenggalan kepala. Pembangkangan. Apa hukuman yang setimpal? Untuk dikenakan hukuman irisan perlahan, mati dengan 1000 luka. Kalau begitu, laksanakan hukumannya. Tuan, ampuni hidupku. Tuan, Bangun. Di mana aku? Kita di rumah sakit. Jangan khawatir, kau aman sekarang. Kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Bagaimana mungkin? Tanpa seizinku. Tak seorang pun bisa merebutmu dariku. Jangan bergerak, lukamu baru saja dijahit. Butuh beberapa hari untuk sembuh. Saat lukamu sembuh, kita akan mengadakan pernikahan akbar. Bagus. Dewa Yama. Perjamuan perayaan promosi Anda menjadi perwira pertahanan 9 provinsi utara. Semuanya sudah disiapkan. Jangan ungkapkan identitas asliku kepada siapapun untuk saat ini. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkap penjahat ini sekaligus. Baik, Tuan. Dewa Yama, Jen Henian telah tertangkap basah, menjara harta nasional. Dia saat ini ditahan di konsorsium SOR. Aku akan menginterogasi sendiri pengkhianat ini. Menantuku sayang, demi hubungan kita. Tolong ampuni aku, menantu, oh menantu. Kita sama-sama rubah tua. Jadi jangan main-main. Coba mengklaim kekerabatan lagi, dan aku akan memberimu pelajaran. Apa rencanamu? Katakan apa hubunganmu dengan si Gor itu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Menantu, Tuan Gong itu. Dia orang asing. The film was Dia datang ke translated Daxia and untuk narrated harta by nasional Ed Daxia. Media. Kami memuat harta rampasan ke kapal untuk diselundupkan ke luar negeri. Selain komisi yang besar, Tuan Gong juga menjanjikan kami kewarganegaraan di negaranya. Dia menjanjikan kami posisi tinggi dan kekayaan besar. Binatang pengkhianat, kerajaan surgawi tidak punya tempat untukmu. Kau benar-benar menginginkan kewarganegaraan di negara kecil. Bagaimana kau bisa begitu rendah? Memberikan harta nenek moyang kita ke negara lain, sampah sepertimu, harus ditembak selama 1 jam. Aku tahu aku salah. Menantu, aku benar-benar tahu aku salah. Anaknya mati, dan sekarang kau di sini untuk menyusui. Terlambat. Bagaimana dengan racun sarafnya? Siapa yang memberimu racun itu? Tuan Gong memberikannya padaku. Agen saraf ini hanyalah salah satu dari banyak. Kami takut kau akan mengganggu rencana kami. Jadi putriku, menaruh racun di air minummu. Namun, tak seorang pun menduga bahwa racun itu tidak akan berhasil. Karena dia memberimu racun itu. Apa dia memberimu penawarnya? Bicaralah. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian ke barat. Tidak. Tapi Tuan Gong bilang, lab itu punya serum. Serum ini, setelah disuntikan, bisa mendetoksifikasi seseorang. Lab itu terletak di Jalan Xinjiang 47, Aceh. 47. Lisan, Ya, kirim dia pergi. kau tak bisa membunuhku. Pengkhianat. Semua orang berhak membunuhmu. 100 kematian pun tak bisa menebus dosamu. Suntikan serum telah diberikan beberapa saat yang lalu. Kenapa bos belum bangun juga? Mungkinkah bajingan-bajingan itu curang? Tunggu sebentar lagi.
Saudara. Akhirnya kau bangun. Song Wen, kau menyelamatkanku. Aku samar-samar ingat. Minum segelas air. Lalu kepalaku sakit sekali. Dan aku tidak ingat apa-apa. Bos, kau diracuni oleh wanita itu, Chen Wenjin. Dewa Yemo bersusah payah untuk menemukan serum penawarnya dan menyembuhkanmu. Aku menduga itu Chen Wenjian. Aku sedang menyelidikinya. Atas penjarahan harta nasional. Aku tak menyangka akan mengikuti petunjuk dan menemukan Tuan Gong ini. Di Aichang ada laboratorium rahasia. Tapi aku tidak menemukan apapun. Dan kemudian mereka tahu, Tuan Yama, bawahan ini pergi ke laboratorium nomor 47, dan selain menemukan serum, saya juga menemukan sesuatu yang tak biasa. Laboratorium nomor 47 punya banyak orang yang dikurung. Sepertinya mereka sedang melakukan berbagai eksperimen. Bajingan ini. Ambisi mereka pasti punya tujuan. Beritahu Hesen. Atas nama Rajayan Utara, kirimkan undangan secara luas. Pancing harimau keluar dari gunung. Aku ingin melihat nomor 47 ini. Apa yang sebenarnya tersembunyi di sini? Ya, Tuan. Ya, Dewa. Saudara, untuk sementara waktu ke depan, kita perlu sementara berbagi identitas. Dengan cara ini, kita bisa menangkap bajingan itu. Sekaligus, Utara. siapa yang membicarakanku? Pembunuh, beraninya kau datang ke sini. Kembalikan kakakku. Kematian saudaramu sepenuhnya salahnya sendiri. Apa? Kau ingin membalaskan dendam saudaramu? Baiklah. Aku siap kapan saja. Tapi izinkan aku memberimu nasihat. Kau hanya hidup sekali. Dengarkan. Nyawa kakakku. Cepat atau lambat akan kuambil darimu. Apakah kau ingin pergi ke perjamuan promosi? Lalu bagaimana jika dia ikut? Apa kau punya undangan? Itu adalah perjamuan promosi petugas pertahanan 9 provinsi wilayah utara. Kau pikir sembarang orang bisa masuk? Aku tidak punya undangan. Dan aku tak membutuhkannya. Tuan Son, kau cukup arogan. Apakah kau berencana untuk menerobos masuk aula perjamuan? Benar. Kusarankan untuk menyimpan energimu. Jangan mempermalukan keluarga Guan. Tepat sekali. Hapus ringai orang kaya barumu itu. Mereka yang menghadiri perjamuan promosi, semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Salah satu dari mereka bisa menjentikan bulu kaki yang lebih tebal dari pinggangmu. Mencoba masuk tanpa undangan. Kau bahan tertawaan. Cukup. Beraninya kau bicara tentang Songwu seperti itu. Dia laki-lakiku, bukan urusanmu. Songwu, ayo pergi. Pergi dengan begitu sedihnya. Perjamuan promosi ini menyangkut pemilihan pemimpin klan. Guan Rushu, The film was kau, translated putri tertua and dari cabang narrated utama, by hanya Enlil. menyerah seperti ini. Benar. Kau tidak becus. Bukankah dia hanya ketua klan? Aku tak peduli. Tunggu. Maksudmu? Siapa yang bisa memimpin keluarga Guan? Hadiri jamuan promosi. Siapa sebenarnya kepala klan keluarga Guan? Betul. Kalau kau bisa membawa keluarga Guan kita menghadiri pesta kenaikan pangkat Raja Utara, kami tak hanya mengakuimu sebagai menantu. Guan Brookso juga akan menjadi kepala keluarga Guan berikutnya. Tentu saja, tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Bagus. Setuju. Tuan Son, apa kau tak takut kata-katamu? Anginnya begitu kencang hingga kau salah bicara. Mereka yang tak tahu, kukira kali ini, tuan rumah jamuan promosi adalah kau. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah. Jika Tuan Song tidak menggunakan undangan untuk membawa keluarga Guan masuk, aku kalah. Kau yang menentukan taruhannya. Jika kau kalah, properti keluarga Guan akan diberikan seluruhnya kepada keluarga Leiku. Dan bawa Guan Ruksue ke makam saudaraku untuk bersujud dan meminta maaf. Itu karena kakakmu membawanya pada dirinya sendiri. Takut. Baiklah. Aku setuju.
Jika kau menang, semua properti keluarga Guan akan menjadi milik keluargamu, Lei. Aku akan mengambil Guan Ruxu ke makam saudaramu, Lei Hu, untuk bersujud dan meminta maaf. Tapi jika aku menang, semua properti keluargamu, Lei, akan diberikan kepada Guan Ruxu dan keluar dari action. Berani? Aku berani. Adakah yang tidak berani dilakukan keluarga Leiku? Aku masih menunggu kau badut loncat ini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Istriku, ayo pergi. Tuan Muda Lei. Guan Cangai, dosa apa yang telah kulakukan? Hingga membesarkan anak perempuan yang boros sepertimu. Lihat pria yang kau temukan. Dia mempertaruhkan seluruh keluarga Guan kita. Song Wu, meskipun kau dan Guan Ruxu belum menikah, kau dianggap setengah anggota keluarga Guan. Ini bukan main-main. Keluarga Guan kita memang tak seperti dulu lagi. Tapi surat rumah dan tanah masih ada. Berikan semuanya pada keluarga Lei. Bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita? Kau yakin? Kapan aku pernah melakukan sesuatu yang tak kupahami? Apa kau masih menyimpan cincin yang kuberikan? Besok, kau bawa cincin itu, dan bawa keluarga Guan ke jamuan promosi. Saat para penjaga melihatnya, mereka tentu akan menghentikanmu. Apa kau tidak ikut dengan kami? Aku ada urusan lain. Aku bisa kembali kalau sudah selesai. Baiklah, aku percaya padamu. Kau benar-benar percaya bahwa orang bermarga Song itu benar-benar datang di tempat umum seperti itu? Bagaimana jika kau diusir? Maka keluarga Guan kita akan benar-benar menjadi bahan tertawaan Aceng. Anak Song itu mungkin kabur. Dia bicara begitu keras. Tapi di saat genting, di mana dia? Pergi. Di mana Song Wu? Pesta akan segera dimulai. Kenapa dia belum datang juga? Aku tahu itu. Orang Song itu tak bisa diandalkan. Jika kita bertemu dengannya, kita akan mendapat nasib terburuk. Sekarang tak apa, jika dia kabur. Keluarga Guan kita mulai sekarang akan bermarga Lei. Song Wu hanya ada urusan hari ini. Dia akan datang nanti. Dia memberiku tanda. Para penjaga akan membiarkan kita lewat. Adik kecil yang baik, token yang kau sebutkan. Mungkinkah cincin ini, The film was barang rongsokan translated ini, and tak sampai narrated serupiah by pun Ellen nilainya, Media. bahkan tak cukup untuk mengganti undangan. Konyol. Kalau kau tanya aku, kau sudah ditipu oleh anak Song itu. Dia ingin menyelamatkan muka. Jadi dia hanya mengambil cincin dan bilang, itu semacam tanda omong kosong. Keluarga Lei kita adalah salah satu tuan rumah jamuan promosi ini. Aku belum pernah dengar ada orang yang masuk hanya dengan cincin. Song Wu takkan membohongiku. Aku percaya padanya. Baik, jika kau tak percaya padaku, kau bisa coba. Benar, kita harus mencoba. Kita tak bisa menunggu di sini selamanya untuk bekas Song itu. Ayo, coba saja. Nona, tolong tunjukkan undangan Anda. Apakah cincin ini cukup? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh petugas pertahanan Aceh. Tidak ada undangan, tidak ada izin masuk untuk siapapun. Silakan pergi segera. Minggir. Kalau begini terus, kau akan dipenjara. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang. Orang Sang itu pembohong. Jadi, apa kau percaya padaku sekarang? Tidak, Song Wu takkan membohongiku. Pasti ada semacam kesalahpahaman. Diam. Ini semua salahmu. Apa kau belum cukup malu? Tuan Muda Lei, lihat, kita sudah sampai di sini. Hanya menunggu di sini, itu menggelikan. Bagaimana kalau kita masuk denganmu? Cucu menantu. Kalau kau bisa membawaku masuk, maka keluarga Guan kita, Guan yang akan menentukan. Karena kakak bilang begitu, aku akan dengan enggan setuju. Namun, Guan Rushu tidak termasuk. Biarkan dia menunggu di sini untuk pria liar itu. semestinya begitu. Bagus. Kalau begitu, masuklah bersamaku.
Bagus, bagus. Apa yang mampu dilakukan Lei Shan? Kau sudah melihatnya. Kenapa tidak meninggalkan orang Song itu? Dan jadilah selirku. Aku bisa menunjukkanmu dunia. Renyahlah. Kurang ajar. Cucu menantu, ayo kita masuk dulu. Jangan pedulikan dia. Adikku sayang. Tunggu saja di sini perlahan. Tuan Yama, Chen Wenjin dan Tuan Gong telah tiba. Apa Guan Ruksui sudah tiba? Nyonya belum tiba, tapi keluarga Guan datang bersama keluarga lain. Para penjaga di gerbang adalah pasukan perbatasan utara. Dewa Yama? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Pergi ke gerbang sendiri. Saat kau melihat Guan Ruksui, bawa dia masuk. Suruh dia duduk di sampingku. Baik, Tuan. Hari ini, aku akan menangkap para pencuri ini. Sekaligus. Mengapa Nona Guan? Dihentikan di pintu. Petugas pertahanan, dia tidak punya undangan. Kau. Siapa yang bilang Nona Guan butuh undangan untuk datang ke sini? Bukan hanya di sini, tetapi bahkan kediaman petugas pertahanan 9 provinsi, Nona Guan bisa masuk sesuka hatinya. Kau buta. Nona Guan, silakan masuk. Petugas pertahanan, apa yang kau lakukan? The film was translated Dewa Yama, and secara narrated khusus by M menginstruksikanku Media. untuk datang dan menjemputmu. Dewa Yama. Tapi aku tak mengenalnya. Nona Guan, silakan masuk. Ayo, silakan. Masuklah. Lewat sini. Nona Guan, silakan duduk. Bukankah itu Guan Rushu? Bagaimana dia bisa masuk? Bocah Song itu, apakah dia benar-benar punya kekuatan sebesar itu? Benar-benar Zuhair, tapi tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia akan mendapat masalah besar. Apa kau tahu? Kursi apa yang dia duduki? Itu kursi utama hari ini. Apa? Ini adalah tahta Raja Yama Utara. Jianhai, cepat, 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 tarik dia ke sini. Aku akan pergi sekarang. Gadis sialan. Apa kau belum cukup membuat masalah? Bangun. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Apa kau tahu ini di mana? Ikut aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Anak durhaka. Kau hanya akan berhenti ketika kau sudah menghancurkan kita semua. Ini kursi utama. Ini kursi Dewa Yama Utara. Kau duduk di sini akan membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Ikut aku. Ayah, Hentikan. kau akhirnya datang. Dia tidak akan kemana-mana hari ini. Dia akan tetap di sini. Tuan Guan, Anda bebas pergi. Song, kau akan menghancurkan keluarga Guan kita. Tuan Guan, jika Anda terus membuat keributan, saya akan memanggil keamanan. Kenapa Song Wu tampak aneh hari ini? Ada yang aneh. Bagaimana bocah Song itu bisa masuk? Gadis sialan ini bertekad untuk bersama orang Song itu lagi. Mulai sekarang, aku akan menganggap diriku tak punya anak perempuan. Selama itu tidak melibatkan kita, biarkan dia memikirkannya sendiri. Biarkan dia mati. Raja Yama Utara ini sungguh tontonan yang megah. Petugas pertahanan 9 provinsi bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Song Wu juga ada di sini. Aku curiga. Hilangnya ayahmu pasti ada hubungannya dengan dia. Wanita terkutuk ini dan Guan Rushu di sampingnya. Aku takkan melepaskan mereka. Racun baru akan segera siap. Seluruh Aichin harus mati. Mereka tidak terkecuali.
kedua orang ini juga. Pasukan perbatasan utara. Lihat posisi mereka. Mereka adalah kepala pejabat setempat. Mungkinkah status mereka lebih tinggi dari petugas pertahanan setempat? Bukankah itu Ryu Hong dan Lisan? Kenapa mereka berdiri di sana? Songwu punya token Yama sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar terlibat dengan Raja Yama wilayah utara, teman dekat, bahkan mengirim seseorang untuk melindunginya? Itu tidak mungkin. Diam. Dengan hormat mengundang Tuan Yama. The film was translated and narrated by M Media. Bangkit. Dewa Yama Utara. Barusan kita semut berlutut untuk menyambut kedatanganmu, tapi keduanya mengabaikanmu. Tidak berlutut maupun membungkuk. Kurasa di dalam hati mereka tidak mengakuimu, Dewa Yama. Tepat. Mereka selalu arogan dan mendominasi. Menurutku, mereka hanya tidak menyambutmu di Achan. Mohon, Anda harus memberi pelajaran pada keduanya dan membuat mereka ingat. Siapa yang mengizinkanmu ribut di sini? Berisik sekali. Kurang ajar. Kurang ajar ini juga memikirkan wibawa Raja Yama. Ya, mohon, tuanku, hukum mereka. Apa kau mengajariku? Apa yang harus kulakukan? Perempuan lancang ikut campur. Belum bersujud kepada Raja Yama dan meminta maaf. Raja Yama, hamba yang hina ini tak berani melakukannya lagi. Batalkan kelayakan mereka untuk menghadiri rapat. Sesuai perintahmu, kami tahu kesalahan kami. Hamba tak berani melakukannya lagi, Raja Yama. Tuanku, ayo pergi. Beri kami kesempatan lagi, tuanku. Raja Yama ini sungguh kejam. Keberadaan pria ini sangat merugikan kita. Singkirkan dia malam ini. Haruskah aku mencoba merayu Raja Yama Utara ini, lalu mengambil kesempatan untuk meracuninya? Laki-laki, bagaimanapun juga, bahkan pahlawan tak bisa menolak kecantikan. Dia, Raja Yama Utara, akan terpancing. Keahlianmu? Aku sudah mengalaminya. Jika masalah ini selesai, urusan imigrasimu akan kutangani sendiri untukmu. Tuan Gong, aku mengerti. Raja Utara ini berubah-ubah. Sebaiknya kita jangan memprovokasinya, agar kita tidak mendapat masalah besar. Jangan khawatir. Bahkan jika dia marah pada seseorang, dia tidak akan marah padamu. Kamu, apa kau seakrab itu dengannya? Bagaimana kau tahu? Dia takkan marah padaku. Kenapa aku merasa kau bertingkah aneh hari ini? Berbeda dari biasanya. Begitukah? Mungkin. Kali ini di Action, aku punya dua hal. Pertama, pernikahanku sudah dekat. Aku mengundang kalian semua sebelumnya untuk menghadiri pernikahanku. Nona muda keluarga mana memiliki keberuntungan sebaik ini? Putri tertua keluarga Guan di Action, Guan Ruxu. Apa? Leluhur keluarga Gwen kita pasti telah mengumpulkan banyak kebajikan, hingga disukai oleh Raja Utara. Aku sudah menduganya. Zuer diberkati. Sekarang sudah beres. Keluarga Guan kita akan menjadi keluarga pertama Achan. Aku takkan menikah. Zuel, kau sama sekali tidak boleh keras kepala bila masalah ini. Ini menyangkut nyawa. Puluhan orang di keluarga Gwen kita. The film was Gadis durhaka translated dibutakan and oleh lemak babi. narrated by Raja M Utara Media. telah menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kau benar-benar tidak akan menikah. Apa kau gila? Dewa Yama, tak bermaksud menyinggung, tapi aku sudah punya perjanjian pernikahan. Tidak pantas menikah lagi. Raja Yama, urusan pernikahan ini selalu diputuskan oleh orang tua dan diatur oleh Mak Komblan. Aku belum pernah menjanjikan putriku kepada siapapun. Raja Yama, jangan dengarkan omong kosongnya. Bos Guan, apa yang kau katakan tidak benar. Semua orang tahu bahwa beberapa waktu lalu, Song Wu ini, di kamar dagang Changhaimu, menyalakan 3 lentera langit, menurut aturanmu. Maka, Guan Rushu ini seharusnya tunangan Song Wu.
Kau sekarang berpegang teguh pada kekuasaan. Dengan taktik pernikahan kedua seorang putri, taktik ini terlalu ceroboh. Kau bicara omong kosong lagi. Jelas, ada kontrak pernikahan dengan Songwoo. Kau Chen Wenjian. Songwoo dan aku sudah lama memutuskan pertunangan kami secara terbuka. Kami tidak punya hubungan. Dan Raja Yama, beberapa waktu lalu, Guan Rushu ini diculik. Kurasa tubuhnya mungkin sudah tidak murni lagi. Agak tidak pantas untuk Raja Yama. Lalu menurutmu siapa yang pantas untukku? Apakah kau? Jika Raja Yama tidak keberatan, aku bersedia melayani. Dewa Yama, Tak tahu malu. Apakah Guan Ruxia pantas untukku? Bukan urusanmu untuk menilai. Tapi orang sepertimu, begitu pelin-pelan, berani menawarkan diri. Aku baru saja bilang, hal pertama setelah tiba di Achen. Dan hal kedua, adalah melenyapkan pengkhianat negara. Tangkap dia. Chen, ayah dan anak perempuannya, Chen Henian dan Chen Wenjin, berkolusi dengan musuh asing untuk menjarah harta nasional. Kejahatan mereka dapat dihukum mati. Apa kau benar-benar berpikir kejahatan pembangkanganmu akan luput dari perhatian? Raja Yama, Anda salah paham. Aku tidak mencuri harta nasional apapun. Chen Wenjie dan Chen Henian lah yang menjualnya kepadaku. Aku hanya pedagang barang antik. Tuan Gong, ayahku dan aku selalu mengikuti instruksimu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Diam. Pedagang barang antik. Lalu bagaimana dengan lap 47-mu? Ada apa dengan itu? Kau membantai orang-orang Daxiaku tanpa ampun. Mati saja tidak cukup untukmu. Bawa mereka berdua pergi. Eksekusi dengan regu tembak besok. Kau menggunakan hukum Daxia untuk mengeksekusi orang asing. Tidakkah kau takut memulai perang? Kapan tentara Daxia pernah takut perang? Di mana prajurit Daxiaku? Mengorbankan diri untuk negara, memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Mereka yang menyinggung Daxia akan dihukum, tak peduli seberapa The jauh. film was translated and narrated by M Media. Kau tahu siapa aku? Dewa Yama dari Utara, Komandan Pertahanan 9 Provinsi Utara. Sekarang kau tahu. Apa kau yakin ingin menolakku? Apa kau tahu konsekuensi menolakku? Aku yakin. Istri penguasa Utara Yama. Haruslah kau. Raja Yama ini terlihat persis seperti Songwoo. Persis sama. Mereka praktis, diukir dari cetakan yang sama. Mungkinkah Songwoo dan Raja Yama Utara adalah saudara? Itu tidak mungkin. Sekarang, apa kau bersedia menjadi istri penguasa Utara Yama? Aku bersedia. Hari ini, aku dan Guan Ruxul resmi bertunangan. Pernikahannya ditetapkan 3 hari dari sekarang. Ada orang di sana. Tuan Gong, seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Apa yang membuatmu begitu lama? Butuh beberapa waktu untuk menemukan lokasimu. Ayo pergi. Bagaimana dengan dia? Bunuh dia. Tuan Gong, tidak. Jangan bunuh aku. Tuan Gong, Tuan Gong, aku telah melakukan banyak hal untukmu. Jangan bunuh aku. Bajingan, kau menyingkirkanku setelah aku menyelesaikan tugasku. Keledai. Seharusnya sudah dilakukan. Tempat ini tak lagi aman. Segera pindahkan gas racun dan serum yang telah dikembangkan. Hancurkan semua data. Ya. Akhir-akhir ini, adakah berita dari luar? Setelah diverifikasi, Yama Utara Songwen dan Songwoo adalah saudara kandung. Mereka terlihat identik
Dia telah berulang kali menyabotase rencana kita. Itu adalah Yama Utara Songwen. Artinya, The film was Keracunan Songwu translated sebelumnya. and Itu nyata. narrated by M Media. Songwen lah yang menggantikan identitas Songwu dan telah bekerja melawanku. Kau, Yama Utara. Adakah berita lain? Raja Utara Songwen akan menikahi Nona Guan Ruxu, besok. Menikah. Dalam mimpinya. Gunakan segala cara untuk menangkap Songwen dan Guan Ruxu. Bawa mereka kepadaku. Ya, Yama Utara. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan memohon. Aku akan memberimu tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentang kekaisaran kita. Aku akan menggunakan nyawamu untuk membersihkan aibku. Apakah ini terlihat bagus? Kudengar Zuer menikah dengan Raja Utara. Mereka bilang keluarga Guan kita naik derajat, tapi lihat seluruh Aceh. Siapa yang bisa dibandingkan dengan putri keluarga Guan kita? Dia sungguh cantik. Zuel, sungguh beruntung. Siapa itu? Ayah, Tenhai. Tenhai. Apa yang kau lakukan? Omong kosong, ayo pergi. Lepaskan aku. Pasti Tuan Gon. Aku tak menyangka orang ini agak cakap. Dia benar-benar berhasil kabur dari penjara Aceh. Tuan Yama, kami baru saja menerima kabar. Seseorang melihat istri dan kakakmu dibawa ke laboratorium nomor 47. Langkah yang kurang ajar. Aku khawatir ini jebakan. Dewa Yama, kurasa mereka sengaja memancingmu. Ini seperti membenturkan telur ke batu. Ini kesempatan bagus untuk menghancurkan laboratorium No 47. Keluarkan perintahnya. Kerahkan pasukan ke laboratorium No 47. Ya. Ini racun terbaru buatan saya. Hanya 1 miligram yang dilarutkan dalam air bisa meracuni ratusan orang. Kalian berdua, siapa yang mau coba? Kau cari mati. Bahkan jika kau meracuniku, kau takkan selamat meninggalkan Daxia. Kakak benar. Bahkan jika kita mati, kami akan membawamu bersama kami. Songwen takkan melepaskanmu. Songwen. Percaya atau tidak, jika dia berani datang, dia akan jadi orang pertama yang mati. Itu dia. Kau tahu, ini di mana? Laboratorium senjata biokimia. Begitu tembakan dilepaskan, segera setelah gas bokor, seluruh Hachen akan mati. Kau sampah. Kau tak pantas jadi manusia. Kau akan menerima balasannya. Sampah sepertimu pantas di neraka. Pergi ke neraka. Bukankah aku sudah di sana? Katakan padaku, Songwen akan memilih kalian berdua. Siapa yang akan mati duluan? Calon istrimu? Atau saudara seperjuanganmu? Pilihan ini sungguh sulit. The film was translated and narrated by M Media. Akhirnya, aku sudah lama menunggumu. Sudah lama sekali. Lihat istrimu.
Lihat saudaramu. Mereka tak sabar untuk tahu siapa yang lebih penting bagimu. Hari ini, kau akan mati. Begitukah? Percaya atau tidak, sebelum kau membunuhku, istrimu dan saudaramu akan mati lebih dulu. Jika kau berani menyentuh mereka, kubunuh kau. Ayo, tembak. Coba saja. Bun, gas beracun akan bocor. Lalu, rakyat Aceh akan mati karenamu. Takut. Bahkan Yama dari perbatasan utara pun takut. Bagaimana kalau kita main game? Jika aku senang, mungkin kau bisa menyelamatkan seluruh Aceh. Apa maumu? Keduanya, hanya satu yang bisa hidup. Siapa yang akan kau pilih untuk mati? Ku berimu waktu 3 detik. 3. Aku akan mati. Song Wen, pilih aku. 2. Song Wen, aku. Guan Ruxue, aku tak menyesal menikahimu. Jangan buat aku meremehkanmu. Pilih aku. 1. Waktu habis. Dia. Menarik. Jadi di hatimu, perempuan lebih penting daripada saudaramu sendiri. Kalau begitu, aku tak punya pilihan selain mengirim saudaramu pergi ke neraka. Kau bukan Song Wu. Kau Song Wen. Mati. Kau. Kapan kau tahu? Saat aku tahu kau menculik Guan Ruxu, aku menduga kau juga akan menculik kakakku. Aku tahu kau tidak bisa menembak di lab senjata biologis, jadi aku mengikuti rencanamu. Kau ingin melawanku. Coba lagi di kehidupan selanjutnya. Kau memainkan peran itu terlalu baik. Aku benar-benar mengira kau adalah kakakku. Itu membuatku takut. Aku harus meyakinkan. Bagaimana lagi caranya aku bisa membodohi bajingan itu? Lebih baik aku yang menderita daripada membiarkan orang lain menderita. Seperti yang diharapkan dariku, Dewa Yama dari alam utara, The film was wanita yang telah kupilih. translated and narrated by M Media. Kunci area ini. Tidak ada yang diizinkan masuk. Semua senjata biokimia, kubur di tempat. Jangan bernapas sepatah kata pun tentang ini. Ya, Ya, Tuan Yama. Dewa Yama. Ayo pergi. Kita akan mempersiapkan pernikahan. Pernikahan besar besok. Aku ingin semua orang di Aceh tahu bahwa wanita Dewa Yama dari alam utara adalah wanita luar biasa yang tak kalah dari pria.